Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Hidayat dari Universitas Terbuka Banjarmasin dengan NIM 0512045338. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ketiga pemrograman berbasis web oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Rija Arifi, STMT. Untuk soalnya sudah saya download dari sini. Soal tugas 3 dan data bahan ajar JSON. Kita di sini secara garis besarnya mengimplementasikan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan konsep view komponen dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif aplikasi pemesanan bahan ajar cita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Ini dia untuk indikator pencapaiannya. Pertama, tugas 3. Praktik 3 ini memiliki 8 indikator capaian untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Kurang lebih sama dengan tugas kedua, tapi ada beberapa tambahan. Di sini dijelaskan bahwa saya diminta untuk membuat sebuah website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Untuk struktur proyeknya, view deskripsi proyeknya ada sebagai berikut. Di sini yang di dalam root adalah index.html, asset, dalam asset.js dan style CSS. Ada data, di dalamnya ada bahan ajar .json formatnya. Ini dummy datanya ya. JS komponen, service template, nama file untuk melakukan nama file untuk melakukan menggunakan gaya webcast untuk training version style dalam sini. Oke, ini dia adalah struktur saya menyesuaikan dengan yang ada di soal. Di sini ada index.html untuk navigasi ke stok HTML dan tracking HTML. Di sini saya juga tambahkan stok HTML dan tracking HTML ya. Tapi bisa diakses langsung dari index.html sini. Seharusnya bisa ya untuk digabungkan dan tracking HTML. Namun di sini saya tidak menggabungkannya. Tapi bisa melakukan navigasi langsung dari index.html ini nantinya di websitenya. Kalau aset di sini ada style.css dan logo UT, PNG di dalam aset ya. Di data ada dummy datanya, data bahan.json yang di download dari tugas ketiga. Di JS ada komponen dan service ya. Di komponen ada common app modal.html dan modal.js ya. Ini untuk modal ya. Dan seperti pop-up. Di sini ada ini dia tampilan versi modal. Ini untuk modal menghapus ya. Ini untuk JS file ya. Ini untuk statusnya, status pada stok bahan ajar nantinya yang menipis, aman, dan kosong. Stok POM ini untuk mengisi stok baru ya, tambah stok baru nantinya. Di sini ada data, respon, submit POM. Di sini ada stok table yang berisi logika untuk tampilan ininya ya, table nantinya di halaman stoknya.
Jadi di sini akan menampilkan data dari bahan ajar.js tadi. Ada filter juga di sini dan juga edit dan menghapus, bisa menghapus. Ya, di sini kita menggunakan modal ya untuk menghapusnya. Ada modalnya untuk menghapus. Oke, untuk tracking di sini ada tracking detail.js. Ini untuk ini ya status bar dan perjalanannya. Ini bisa, ini saya ubah sendiri ya 80. Ini maksudnya dikirim ini udah dalam di antara tukang pos lah. Ini untuk status ya kalau sudah berhasil ya dikirim. Oke, lanjut di tracking form ini untuk menambah DO baru ya. Ini detail tadi untuk perjalanan paket ya, dan nama penerima. Lalu di search ini untuk mencari nomor DO nya di form ini kita sudah menambahkan ini ya, dia otomatis ya nomor DO. Nah di sini ini tambahkan DO otomatis lah. Tapi di data bahan ajar ada sudah DO yang 001, jadi kita langsung aja ke 002 nantinya. Tracking search untuk mencari nomor DO nya nanti. Tracking timeline untuk melihat timeline ini lah paketnya. Bisa request di sini ada video.js, pengecekan error ya, dan juga mengambil data bahan ajar.json ya. Di sini ada app.js. Ini fungsi bantu untuk memuat semua halaman ya buat view. Ada halaman tracking dan halaman stok juga di sini. Ada filter ya, tapi tidak sempat saya gunakan untuk filter ini. Hanya manusia saja, tapi tidak digunakan. Sini ada status base.html ya, untuk tampilkan status pada stok form untuk mengisinya. Terus ke satu. HTML ini pasti untuk tampilan. Kalau untuk gaya tadi pakai CSS ya, style. Untuk table, untuk tampilan tabelnya. Ini template ya, yang nanti dipanggil di stock.html dan tracking materialnya. Ini untuk tabelnya, tracking detail tadi. Untuk menerima nama penerima paket dan detailnya. Form untuk penambahan DO. Search untuk pencarian DO. Timeline untuk perjalanan DO. Nah, index.html ini untuk dashboardnya ya. Stok untuk halaman stoknya nanti, dan tracking untuk halaman trackingnya. Di dalam stoknya kita panggil ya template-templatenya, komponen dan templatenya. Oh, di sini hanya memanggil komponen. Untuk konten ya, ini sederhana saja ya. Oke, lanjut aja, langsung kita buka websitenya. Jadi saja saya masih belajar juga. Untuk tampilan yang sangat sederhananya di websitenya, kita bisa langsung menavigasi langsung ke stok bahan ajar dan tracking DO nya melalui index.html ini. Untuk stok bahan ajarnya.
sama kurang lebih sama ya seperti tugas 2, tapi ada tambahan di sini untuk menghapus dan ada modalnya ya. Bisa dihapus. Oke, 3 ya, jadi langsung 3 berhasil ya. Ini melewati berbagai macam error ya. Ini filter sama dengan tugas 2 ya. Nah, oke, reset filter. Ini juga bisa diedit. Untuk stoknya misalnya sudah bonus ya, jadi menipis dia ya. Atau jika 0 dia jadi kosong. Refresh. Ini hanya untuk demonstrasi. Kayak misalnya kutip mata kuliah ECMA atau sesuatu, nama mata kuliah pemrograman diketahui wajib di daerah Jakarta. Misalnya rakannya R2 A2 ya, untuk lokasi raknya. Untuk harganya misalnya 20.000, stoknya 10, stoknya 5 saja. Catatannya ini bebas ya, aman. Oke, berhasil ditambahkannya ada di sini. Saya urutannya dan judul. Oke, kita bisa set. Ini untuk filter yang menipis ya, ada 2. Oke, sudah selesai di sini. Kita kembali ke dashboard, ke tracking DO selanjutnya ya. Media ulang website ya. Di sini ada tambahan untuk menambahkan ini ya, pay-up kunci. Ada berapa? Ini berapa menit? Oke, ini 12 menit saja mungkin saya bahas. Ini juga dari soalnya ini ada disuruh menambahkan pay-up kunci ya. Keyboard, fungsi keyboard. Di sini di tracking DO saya tambahkan. Untuk mencari bisa menggunakan enter ya, dan menghapus menggunakan ISC. Misalnya kita tulis DO yang sudah ada saja ya, 2025 enter. Nah dia bisa menggunakan enter, lalu ISC untuk menghapusnya. Oke, berhasil. Juga kita bisa melakukan ini ya, update status ya. Ini rename Lone update-nya di sini masih punya bandel ke Tangerang. Di sini saya bagi menjadi 4 bagian ya. Yang kedua dia akan menjadi dalam perjalanan, yang ketiga dikirim, yang keempat selesai. Oke, misalnya kita coba paket dipindahkan. Tambah status ya. Oke, di sini sudah dipindahkan ya. Berhasil nambah ya. Dan statusnya juga dalam perjalanan. Lalu paketnya diantar. Misalnya seharusnya ini seperti yang mungkin yang di Shopee itu ya. Ini persis sederhananya saja, demonstrasi. Ini ketika yang ketiga maka akan masuk ke status dikirim ya. Dia ini diantar. Kita lanjut misalnya diterima. Oke, sudah selesai ya, diterima. Oke, sudah selesai. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan karena waktunya sangat singkat ya bagi saya karena berbagai macam kesibukan. Dan untuk saat ini juga saya akan langsung kembali kerja untuk shift malam. Jadi saya sebenarnya sudah mengerjakan beberapa hari, tapi ada berbagai macam banyak error yang ada di sini. Jadi mohon maaf dengan segala kekurangannya.
Terima kasih banyak untuk Bapak Alifi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.